Kita akan bahas mengenai buah otentik dari Indonesia, yaitu namanya buah matoa. Jadi kita akan halo sobat ekspor di rumah, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat semua di masa PPKM ini. Semoga PPKM cepat selesai dan bisa kembali seperti biasa. Udah level berapa PPKM? Level 4, lu gimana gak ngikutin berita sih? Ya, kita kembali lagi di channel Mister Eksportir yang tentunya bakal bahas info-info tentang ekspor. Kali ini bersama narasumber kita, siapa? Silakan perkenalkan namanya. Nama saya Tresno Wicaksono, biasa dipanggil Nengok. Tadi pagi udah. Dari divisi apa, Mister Tresno? Saya dari divisi trading. Bang Jaki dari mana? Dari tadi. Sakit. Saya dari divisi handling. Ya, buat teman-teman yang baru lihat, sebenarnya saya udah ada 4 kali ya di konten Export Talk. Sibuk ya? Yang belum tahu berarti Jarang nonton. viewer baru. Waduh. Makanya subrek. Subrek. Ya. Mister Tresno, Ya, Zaki boleh tanya sedikit nggak sebelum kita masuk ke informasi ekspornya? nih? boleh. Jaki tanya, Tresno jawab. Oke. Zaki mau jijik. Zaki mau tanya, Iya. di divisi trading itu ngapain sih? Atau trading binary option kah? Bukan. Cryptocurrency? Bukan, kita tradingnya tuh trading komoditi. Komoditi. Nah, jadi di Indonesia kan banyak nih komoditi. Iya. Ada kayak rempah-rempah, terus buah-buahan, banyak lah ya. Nah, di situ kita tradingnya itu dengan bayar di luar negeri. Jadi kita ekspor barang-barang yang ada di Indonesia, kita kirimlah ke luar negeri, kita cari bayarnya tuh. Nah, kalau misal mau tahu cara nyari bayar gimana, ada di video-video sebelumnya Mister Eksportir. Mungkin nanti kita taruh di link rekomendasi, tinggal klik. Ya, oke, buat sobat ekspor di rumah, kali ini kita akan bahas info ekspor. Kita akan bahas sebuah komoditi otentik dari Indonesia bersama tadi Mister Tresno dari divisi trading. Kita akan bahas sebuah buah. Iya, sebuah buah. Sebuah buah. Mau masuk nggak buah-buah apa? Buah, nah ada Oke. tebak-tebakan deh. Oke. Buah apa yang lucu? Buah. Gue udah tahu. Ya udah lanjut, udah selingan itu aja. Kita akan bahas mengenai buah otentik dari Indonesia, yaitu namanya buah matoa. Jadi kita Betul. akan bahas bersama Mister Tresno nanti apa sih itu buah matoa, terus asalnya dari mana aja, cara ekspornya seperti apa, harga ekspornya berapa, dan negara tujuan ekspor yang potensial untuk buah ini tuh apa aja, kita akan bahas di video kali ini. So, buat teman-teman, tonton videonya sampai akhir ya, sampai habis. Oke, Mister Tresno, kita ke pertanyaan pertama nih. Iya. Apa sih buah matoa tuh? Sebenarnya Zaki juga kurang tahu sih buah matoa tuh apa sih, Iya, kayak Tresno- seperti apa buahnya kah? Zaki kurang tahu. Iya, Iya, Zaki Tresno kurang- kasih tahu ya. Iya, Zaki menunggu jawabannya. Jadi tuh matoa ini emang asalnya banget itu dari Papua.
Dari Papua. Papua. Papua yang penghasil teh terbanyak di Indonesia. Di dunia ya. Papua New Green Tea. Aw. Nah, Lanjut. dari buah matoa, tapi karena budidayanya udah berkembang, jadi kebanyakan sekarang kami ngambil tuh dari buah dari Jawa Tengah, dari Pati, Solo, Jogja. Nah, di situ tuh banyak tuh petani-petani matoa. Matoa itu buah eksotis ya. Jadi rasanya itu ada rasa Sedikit duriannya. gelap gitu dia. Gelap. Karena eksotis. Nah, nah rasanya itu campuran tuh ada rasa Nah, durian. iya, banyak orang yang bilang katanya rasanya tuh unik gitu. Iya campuran. Kalau pernah makan durian, rambutan, nah di situ tuh kecampur tuh ada rasa leci manis-manis dikit. Jadi beberapa rasa dan aroma buah itu jadi di satu buah. Iya benar. Namanya buah matoa. Nah, tapi kalau di Papua sama tadi di Jawa, nama buahnya sama. sama. Boleh dikasih gambaran sedikit nggak? Atau kita tunjukin ke teman-teman buah matoa itu kayak gimana, bentuknya yang seperti apa, terus bentuk dagingnya kayak gimana, kan soalnya tadi dia kan kayak campuran dari beberapa buah yang jadi satu buah. Betul. Kita kira-kira gambarannya kayak gimana? Nah, kemarin kan kita banyak tuh syuting foto-foto sama video matoa. Nah, nanti bisa teman-teman lihat aja nanti editor yang bekerja gitu. Oke. Tuh. Nah, Mr. Tresno, setelah kita tahu buah matoa tadi buah unik, buah eksotis dari Indonesia, tentunya sesuai dengan Mr. Eksportir pasti kita kan bahas ekspornya. Betul. Sekarang kita mau bahas gimana cara ekspor buah matoa. Kebetulan kan kemarin kita juga belum lama abis handling buah matoa. Betul. Nah, kita bisa sharing nih. Betul. Zaki dan Tresno akan sharing bagaimana cara ekspor buah matoa. Iya, biar bersih. Di-sharing. Disaring. Iya. Nah, cara ekspornya itu pertama kita tuh runtutannya gini. Iya, gimana Mister? Patokannya tuh hari keberangkatan, terbang. Ayam. Kok ayam? Patokan. Oh, aduh. Nah, patokannya itu kan dari pas hari keberangkatan kita kan menggunakan pesawat nih. Oh, pengirimannya via udara. Iya, terbang dia. Kenapa tuh Mister harus pakai via udara? Nggak boleh gitu pakai jalur laut atau pakai jalur pipa? Susah Kan dong. Ada, tapi Ada. kan uap sama yang liquid. Nggak liquid. bisa dong buah matoa. Berarti dia nggak solid. Nggak solid, dia Kasian tuh kurang. teman-teman. Iya, liquid ya. Nah, kita pakai udara karena life cycle dari matoa ini tuh nggak lama, cuma seminggu lah, paling mentok-mentoknya ya 2 minggu lah. Terhitung sejak dia dipetik dari Dipetik, pohonnya. iya. Kalau dipetik itu nggak kayak mangga. Kalau mangga kan habis dipetik nunggu mateng nih. Nah, kalau matoa ini petik langsung mateng. Jadi habis mateng, kalau bisa langsung dimakan. Kalau lama bisa busuk nanti. Makanya pakai udara. Kalau pakai laut lama. Benar. Ya, itu jadi ya teman-teman untuk kalian yang mau ekspor komoditi yang life cycle-nya cepet, ya disarankan untuk pengirimannya menggunakan jalur udara. Oke, Betul. kita balik ke cara ekspornya. Cara Jadi, ekspor. pertama, Patokannya kan hari terbang nih. benar. Kita H-3 itu kita petik dulu tuh dari Jawa Tengah. Kan H-3 dipetik. Nah, setelah dipetik itu sorenya itu langsung dikirim Langsung dikirim ke Jakarta, ke kantor Jakarta, kita. ke kantor kita. Nah, sampai sini kita terima barang tuh pagi-pagi, subuh-subuh tuh. Subuh-subuh. Jam 4 lah, jam 4 jam Ya. 5. Nah, setelah itu kita pisahin tuh karena kan permintaan bayar kan dipisah, mana buah kuning, mana buah merah. Nah, kita pakein keranjang, kita pisah-pisahin mana buah kuning, buah merah sesuai berapa kilonya. Oke, sebelum kita lanjut, tadi buah matoa kuning merah. Betul. Apa bedanya, Mister? Warna. Kan kuning, Kuning. merah. Merah. Kalau dari segi rasa atau dari daging buahnya nggak ada perbedaannya? Ada, di rasanya itu kalau yang merah itu lebih manis dia. Oh, dia lebih keluar ya Lebih keluar. rasanya. Di mana? Ya, gitu. Jadi kalau pagi-pagi kita packing dulu tuh. Setelah packing kelar, ditimbang dan lain-lain, kita berangkat ke Berangkat ke Soekarno-Hatta Soekarno-Hatta. buat bikin
fitosanitary di karantina. Jadi buahnya itu sebelum berangkat di karantina dulu tuh, dicek sama badan karantina. Ini buahnya tuh layak nggak, ada yang busuk nggak gitu. Nah kalau misalnya ada yang busuk itu nggak boleh terbang, dicegat di situ. Benar. Nah itu untuk memastikan ketika udah dicek sama karantina, nanti dapatlah sertifikat dokumen fitosanitary. Itu dokumen khusus tumbuhan. Iya. Betul. Nah setelah dicek, kita udah selesai fitosanitarinya, baru kita bawa ke gudang airline untuk menunggu hari keberangkatannya. Setelah udah kelar, barulah besoknya berangkat. Gitu aja sih. Nanti ada video-videonya pasti. Udah segitu aja, Mister. Udah gampang kok ekspor. Gampang. Ekspor gampang ya? Gampang. Makanya Mister eksportir, jangan yang lain. Jangan yang lain Kan? Jangan yang lain. Karena Mister eksportir biasa ekspor terpercaya. Yo, selling terus kita ya, lumayan loh. Oke. Tadi kita udah bahas tentang cara ekspor buah matoa. Betul. Mulai dari barang berangkat dari suppliernya, sampai kita handling karantina tumbuhannya, dan sampai buah itu terbang. Betul. Nah, berarti kan pasarnya itu ada. Ada. Berarti potensi buahnya itu juga ada. Ada. Seberapa besar potensi ekspor buah matoa, Mr. Tresno? Nah, ekspor buah matoa ini dia kebanyakan dikirim ke negara-negara Asia Tenggara. Salah satunya itu Thailand. Di Thailand ini itu permintaannya banyak karena mereka juga bisa produksi, tapi tidak sebanyak Indonesia gitu. Makanya untuk memenuhi demand itu mereka tetap impor dari kita. Dari kita, nggak cuma dari kita sebenarnya, ada negara-negara lain juga gitu. Pasarnya tuh potensinya gede, yang penting bayarnya ada aja gitu. Bayar ada dan tentunya juga harus diperhatiin kualitas buahnya juga. Betul. Karena kualitas ekspor tuh pasti beda sama untuk penjualan di domestik, di lokal gitu. Iya, pasti mereka tuh cari yang gede, yang manis, gak mau mereka yang kecil-kecil kayak gitu tuh gak mau. Iya. Kecil. Iya. Jaki kecil. Jaki handling. Handling, iya. Jaki tim handling. Tresno tim trading. Iya. Oke, berarti kan peluangnya besar. Emang kira-kira harga ekspor buah matoa tuh berapa? Dan ukurannya dari apa? Kayak misalkan per kontainer atau per kilo? Kita tuh atau seperti apa? Iya, harganya itu per kilo. Nah, per kilo itu range-nya itu sekitar 50 sampai 60 ribu lah. Nah, itu balik lagi tergantung eksportirnya, jualnya ke berapa, negonya berapa, dealnya berapa. Oke. Sekitar segitulah 50 sampai 60. Kalau untuk di pasar lokal sendiri? Pasar lokal relatif sih ya, tergantung. Bisa 30-an ada, 40-an ada. Soalnya kan tergantung kapasitas produksi dari petaninya juga. Oke. Kayak gitu. Ya berarti tetap lebih cuan di pasar ekspor. Betul. Karena kan kalau ekspor kan kita bisa ngambil range dari freight-nya juga. Benar. Margin dari situ. Berarti buat teman-teman semua nih mungkin yang kenal sama supplier, petani yang pengen dapetin cuan lebih tinggi, ya pastinya harus terjun ke pasar ekspor. Betul. Itu ya Mr. Tresno. Benar sekali. Oke, sobat ekspor, itu tadi bincang-bincang ekspor Zaki bersama Tresno terkait buah otentik Indonesia, salah satunya yaitu buah matoa. Tadi kita udah sama-sama bahas ya tentang apa itu buah matoa. Tadi buah matoa itu campuran dari beberapa buah yang jadi satu buah yang unik. Terus potensi pasar, cara ekspornya seperti apa, harganya berapa, itu udah kita bahas buat teman-teman. Dan tadi ya kayak yang kita udah omongin, tentunya pasar ekspor tuh lebih berpeluang besar untuk menghasilkan keuntungan teman-teman semua yang mau berbisnis. Betul. Jadi buat teman-teman, ayo kita ekspor, karena dari ekspor tuh dampaknya besar ya. Selain untuk diri kita sendiri juga berdampak ke banyak lini. Faktor. Banyak faktor. Nah. Banyak faktor. Sama ini
kayak misal kita ngirim kan, sekali ngirim tuh kayak perusahaan tracking dapat duit, Itu dampaknya. petani dapat duit, Bener. terus perusahaan pelayaran dapat duit, Bener. semua dapat duit. Gitu. Jadi dampaknya ke banyak faktor. Jangan tunda-tunda lagi buat kalian yang udah punya niatan mau ekspor barang kalian tapi masih ragu atau apa. Ayo kita ekspor lewat Mister Eksportir. Buat teman-teman yang punya pertanyaan lain, mungkin dari teman-teman ada yang kebingungan untuk ekspor komoditi teman-teman. Teman-teman bisa langsung komen aja di bawah ya. Jadi nanti kita baca komen-komennya, terus nanti untuk komoditi yang menarik siapa tahu bisa kita angkat untuk jadi topik di ekspor talk kita berikutnya. Betul. Mr. Tresno. Oke, sekian Sobat Ekspor, bincang ekspor dari kita berdua. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton video ini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang layanan ekspor, bisa cek di website Mister Eksportir di www.mistereksportir.com, atau teman-teman mau tahu informasi-informasi terbaru tentang ekspor, bisa cek di sosial media Mister Eksportir. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram dan TikTok di @mistereksportir. Jangan lupa untuk bantu kita ke 100.000 subbreakers ya. supaya kita bisa ngerasain bagaimana foto dengan silver play button. Betul. Jangan lupa di subscribe dan di komen juga tadi ya buat yang topik dan yang komoditinya mau bantu dibahas sama kita, dan juga jangan lupa buat share Li. Wah, diem aja tuh. Ya. Sampai berjumpa lagi di Export Talk berikutnya. Thank you Mr. Tresno Thank you, atas Mr. waktunya Jaki. dan informasinya. Bye bye. Bye bye.